Nah, jadi jaringan komputer itu adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain. Nah, jaringan ini juga bisa bersifat privat maupun publik. Nah, penggunaan jaringan privat melakukan untuk memasukkan beberapa kata sandi kalau jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses ya. Oke, kita masuk ke sejarahnya. Nah, proyek ini dijalankan oleh sekelompok riset dari Universitas Harpati Laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1050, yaitu ditemukannya time sharing system. Pada tahun ke tahun yang lainnya juga dapat ditemukannya. Oke, kita masuk ke manfaat jaringan komputer. Nah, jadi menggunakan sumber daya secara bersama-sama atau resource sharing memungkinkan kita untuk bisa saling berbagi sumber daya bersama-sama dalam waktu yang sama. Oke, kita masuk ke pembagian sumber daya. Yang pertama yaitu hardware sharing. Contohnya, dapat menggunakan hanya satu printer yang bisa di-sharing atau penggunaan perangkat-perangkat lainnya secara bersama-sama seperti CD, DVD-ROM, scanner, dan lainnya. Yang kedua yaitu file atau folder sharing. Nah, jadi si pengguna itu dapat berbagai seperti file, gambar, video, dan lainnya ya. Yang ketiga, application sharing. Nah, application sharing itu jaringan komputer memungkinkan penggunaan aplikasi di komputer yang terhubung. Manfaat yang kedua yaitu reliabilitas yang tinggi. Nah, reliabilitas tinggi itu dengan memiliki sumber data atau daya alternatif komputer lain yang ada dalam jaringan tersebut. Yang ketiga yaitu menghemat biaya. Dengan menggunakan jaringan, maka akan dapat menghemat biaya untuk pembelian perangkat-perangkat seperti printer, scanner, CD, atau DVD-ROM. Yang keempat, keamanan data terjamin. Nah, memungkinkan seorang administrator jaringan untuk dapat mengatur dan mengontrol data-data penting yang ada agar dapat diakses oleh pengguna yang diberi hak sat. Yang kelima, mempermudah akses komunikasi. Dengan jaringan komputer ini dapat mempermudah komunikasi, tidak mengenal jarak maupun waktu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis komputer, yaitu ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini hanya berjarak 4-6 meter. PAN hanya digunakan untuk di rumah, kantor. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. Nah, jaringan ini hanya mencakup di wilayah kecil saja. Yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN itu jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota dengan kecepatan transfer data tinggi. Nah, menjangkau lokasinya seperti kampus, sekolah, pemerintahan, dan mencapai 10-50 km. Yang terakhir yaitu WAN atau Wide Area Network. Nah, WAN ini jenis jaringan yang sangat luas, bisa mencakup negara dan benua. Adapun media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN yaitu satelit dan kabel bawah laut. Ada dua jenis media transmisi data, yaitu yang pertama yaitu jaringan komputer berkabel atau disebut wired network. Nah, jaringan ini digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Yang kedua yaitu jaringan komputer nirkabel atau wireless network. Nah, jaringan ini tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Nah, kalau tadi kan berdasarkan media transmisi datanya, sekarang berdasarkan peranan dan hubungannya, yaitu ada dua. Nah, yang pertama jaringan client server, yaitu jaringan yang punya satu komputer utama atau disebut server yang melayani komputer lain atau disebut klien. Yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer, di mana jaringan ini masing-masing komputer itu setara, tidak ada yang menjadi pusat, bisa saling memberi atau penerima data.